Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tematik dengan tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 3 yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kalian simak dan perhatikan penjelasan yang Bu Guru berikan. Pada pertemuan kita ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Adapun kompetensi yang akan kita capai adalah yang pertama karya seni rupa 3 dimensi. Membuat karya imajinatif dari plastisin. Yang ketiga menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Yang keempat, mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut suatu bangun ruang. Selanjutnya, membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Dan yang terakhir, kita akan menemukan informasi dari sebuah teks. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Contoh dari karya 3 dimensi adalah patung, relief, dan guci. Siapakah yang di rumahnya memiliki benda yang bernama guci? Atau kalian pernah pergi ke tempat pembuatan guci? Ya, guci adalah benda 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat. Selain tanah liat, pembuatan guci membutuhkan alat dan bahan lainnya. Misalnya, media alas, meja putar, atau alat pengukir. Untuk membuat sebuah guci membutuhkan sebuah keterampilan khusus. Anak-anak, untuk membuat sebuah karya 3 dimensi bagi siswa seperti kalian yang masih di bangku sekolah dasar, apalagi masih kelas 2, maka kalian bisa membuat sebuah karya 3 dimensi dengan bahan dari plastisin. Ya, kita bisa membuat karya 3 dimensi seperti membuat patung binatang ataupun membuat gerabah dan lain sebagainya. Ketika Dayu diminta untuk membuat sebuah karya dimensi, maka Dayu membuat sebuah kerajinan berupa vas bunga. Vas bunga yang Dayu buat berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kalian dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Ya, kalian perhatikan pada gambar yang Bu Guru tayangkan. Gambar tersebut adalah prisma segitiga. Gambar tersebut memiliki ruas-ruas garis. Terdapat ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan yang terakhir adalah CF. Anak-anak, coba kalian amati gambar yang Bu Guru tayangkan. Ya, yang paling atas adalah gambar sebuah piramid. Bangun piramid berbentuk 5 segi 4. Adapun rusuk daripada 5 segi 4 adalah AB, BC, CD, AD,
E, B, E, C, E, dan D, E. Jadi 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk. Bisa dipahami? Sekarang kita akan belajar tentang mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut suatu bangun ruang. Kalian perhatikan bangun kubus yang Bu Guru tayangkan. Di situ terdapat rusuk. Manakah yang disebut dengan rusuk? Ya, rusuk adalah contohnya seperti garis ruas pada BC, CG, GF, FB. Itu kita sebut dengan rusuk. Sedangkan sisi adalah titik yang menghubungkan BC, GF, sisi EFGH, sisi ABCD, dan sisi ADHE. Dan manakah yang disebut dengan titik sudut? Titik sudut adalah contohnya seperti titik B, titik C, titik G, dan titik F. Bangun ruang kubus dan balok memiliki 12 rusuk. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi dari bangun ruang tersebut. Agar lebih paham dengan bangun ruang, maka tugas kalian adalah kerjakan Bu Pena halaman 145 nomor 1 sampai dengan 4. Setelah kita belajar tentang bangun ruang, selanjutnya kita belajar tentang membuat laporan pengamatan lingkungan. Adapun langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah amati gambar dengan seksama. Yang kedua, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu cari tahu jawabannya. Yang keempat, rangkailah jawaban dan pertanyaan tersebut menjadi sebuah laporan. Sekarang mari kita amati gambar berikut. Dalam gambar, kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar? Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat, siapa saja tokoh dalam peristiwa pada gambar tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, apa yang terjadi pada gambar? Yang terjadi pada gambar adalah anak-anak sedang bermain di taman bermain. Di mana peristiwa itu terjadi? Di taman bermain. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada sore hari. Siapa saja tokoh dalam peristiwa pada gambar tersebut? Tokohnya adalah Tony, Mita, Made. Mudah bukan? Sekarang kita akan belajar menemukan informasi dari sebuah teks. Langkah-langkah menemukan informasi dari suatu teks adalah yang pertama, bacalah dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat. Yang ketiga, apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah kepada guru atau orang tua kalian. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata
kunci. Yang kelima, tulislah kembali bagian yang sudah kalian tandai menggunakan bahasa kalian sendiri. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak hal seperti karya seni rupa 3 dimensi, dan kita bisa membuat karya seni 3 dimensi dengan menggunakan plastisin. Kita juga bisa menentukan banyaknya rusuk pada sebuah bangun ruang, banyaknya sisi dan banyaknya titik sudut pada sebuah bangun ruang. Selanjutnya, kita tadi sudah belajar tentang membuat laporan pengamatan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.